Jangan pernah menginginkan perubahan yang tidak perlu. Ketidakpuasan dan keinginan yang tak terkendali hanya akan membawa kehinaan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Tetaplah berada pada jalur yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, sehingga kamu dapat mencapai makom yang kokoh, yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam kitab Futuhul Ghaib Risalah 8 dan 9, indahnya sabar dalam menunggu takdir yang tepat. Saudaraku, dalam kehidupan ini kita seringkali berada dalam situasi yang mengharuskan kita untuk memilih antara menunggu atau bergegas. Namun, ada sebuah kebijaksanaan yang terkandung dalam menahan diri dan bersabar menjalani takdir kehidupan. Ketika kita berada dalam suatu keadaan tertentu, baik itu posisi, status, ataupun tanggung jawab, jangan terlalu cepat menginginkan untuk sebuah perubahan, baik yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Bayangkan dirimu berdiri di gerbang suatu istana raja. Dalam situasi ini, jangan terburu-buru untuk ingin masuk ke dalam istana tersebut, kecuali jika benar-benar sudah ada perintah. Keinginan yang mendesak untuk masuk bisa jadi adalah sebuah jebakan, ujian dari sang raja untuk menguji kesabaranmu. Maka dari itu bersabarlah. Tetaplah di tempatmu hingga raja benar-benar mengundangmu untuk masuk ke dalam. Jika memang kamu diperintahkan untuk masuk, maka lakukanlah dengan penuh kerendahan hati, tanpa mengharapkan apapun kecuali rahmat dan ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan janganlah engkau tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai hiasan hidup, untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan abadi. Quran Surat Toha ayat 131. Ini adalah peringatan agar kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita, tanpa terbuai oleh kilauan dunia yang hanya sementara ini. Karunia yang kita terima, betapapun kecilnya, adalah lebih baik dan lebih abadi daripada hiasan dunia yang tampak menggiurkan. Maka alangkah baiknya jika kita selalu menghargai apa yang telah kita miliki dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Janganlah kita tergoda untuk mengejar apa yang bukan bagian dari kita, karena semua itu hanya akan membawa kita pada kekecewaan dan kelelahan yang sia-sia. Apa yang telah Allah tetapkan untukmu pasti akan datang kepadamu, suka ataupun tidak suka. Dan jika itu bukan untukmu, sekeras apapun kamu berusaha, itu tidak akan menjadi milikmu. Ketahuilah, seluruh kebaikan dan keselamatan terletak pada kesyukuran atas keadaan yang ada saat ini. Jika Allah mengangkatmu ke tingkat yang lebih tinggi, seperti berada di atap istana, ingatlah untuk tetap tenang, sadar diri, dan berperilaku yang baik. Semakin tinggi kedudukanmu, maka semakin dekat pula kamu dengan ujian-ujian yang lebih besar. Jangan pernah menginginkan perubahan yang tidak perlu. Ketidakpuasan dan keinginan yang tak terkendali hanya akan membawa kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tetaplah berada pada jalur yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu, hingga kamu mencapai makom yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga.
Ingatlah, perubahan keadaan adalah ciri para wali, sedangkan makom yang tetap adalah milik para badal, yaitu mereka yang teguh dalam spiritualitasnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bersabar, bersyukur, dan teguh dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, dalam kehidupan spiritual para wali dan badal, terdapat suatu pengalaman yang sangat mendalam, di mana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terwujud secara nyata melalui penglihatan ruhani, kasyaf, dan pengalaman-pengalaman ruhaniyah, musyahidah. Pengalaman ini melampaui nalar manusia dan tidak dapat dijelaskan dengan kebiasaan duniawi. Dalam manifestasinya, kehendak ilahi itu muncul dalam dua bentuk, yakni jalal, keagungan, dan jamal, keindahan. Jalal atau keagungan ilahi menimbulkan kegelisahan dalam hati yang menyaksikannya. Keagungan ini menghadirkan pemahaman yang begitu mendalam hingga mengguncang jiwa dan raga. Bahkan, pengaruh dari pengalaman ini bisa begitu kuat sehingga tampak pada fisik seseorang. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat, terdengar suara gemuruh dari hatinya, layaknya air yang mendidih dalam ketel. Ini disebabkan oleh ketakutan yang luar biasa akan kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hal yang serupa juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana keduanya merasakan betapa dahsyatnya keagungan ilahi yang menjalar ke seluruh tubuh mereka. Di sisi lain, pengalaman akan jamal atau keindahan ilahi adalah refleksi dari cinta kasih Allah yang menerangi setiap hati manusia. Ini adalah cahaya yang membawa keagungan, kelembutan dalam kata-kata, dan ucapan yang penuh dengan kasih sayang. Pengalaman ini juga memberikan kegembiraan atas limpahan rahmat Allah, makom yang tinggi, dan keakraban yang mendalam dengannya. Mereka yang mengalaminya merasa seluruh urusan mereka dikembalikan hanya kepada Allah semata, Sang Maha Pengatur segala takdir yang telah ditetapkan jauh sebelum segala sesuatu diciptakan. Keindahan ilahi ini adalah bentuk rahmat dan karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Mereka diperkuat dalam iman dan keyakinan, serta dipersiapkan untuk menjalani kehidupan dunia ini hingga tiba saat yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keindahan ini agar mereka tidak melampaui batas cinta yang sepatutnya dalam keinginan mereka terhadap dunia, dan agar hati mereka tetap tenang meskipun menghadapi berbagai ujian dan rintangan dalam perjalanan spiritual mereka. Bahkan ketika ibadah mereka begitu intens hingga menguras tenaga, mereka tetap tidak berputus asa. Semua ini dilakukan Allah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan kehormatan karena Dia adalah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Ada sebuah riwayat yang menyentuh hati, di mana Rasulullah SAW sering berkata kepada Bilal bin Rabah, muazin yang sangat dicintainya, "Wahai Bilal, gembirakanlah hati kami." Dengan ini Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan agar beliau bisa merasakan keindahan rahmat ilahi melalui sholatnya. Dalam sholat, Rasulullah SAW menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang begitu mendalam, sehingga beliau bersabda, "Dan mataku sejuk bila aku sedang sholat." Salat bagi Rasulullah SAW bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan saat-saat paling indah di mana beliau merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat dan penuh kasih sayang. Inilah saat di mana semua kegelisahan dunia sirna digantikan oleh kedamaian yang melimpah dari rahmat ilahi. Sedangkan bagi kita umatnya, contoh ini menunjukkan betapa pentingnya menjalani kehidupan spiritual dengan kesadaran akan keagungan dan keindahan ilahi,
serta betapa pentingnya menjaga hati agar selalu berserah diri kepadanya. Semoga kita semua dapat merasakan keindahan dalam ibadah kita, sebagaimana yang dirasakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, agar kita selalu berada dalam keindahan cintanya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.